Chin thrust up, take off, levitate. It's a vibe that the don't demonstrate like. Oke, Bu. Oke, Balik siap. lagi nih. Bareng Turun Dapil, ya. Baru kali ini, Bung. Kebetulan bintang tamu yang kita ngerokok bareng. Ya, Ini pasti beda nih. Sehat, Bung? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ini kegiatan lagi padat-padatnya ini, Bung, kayaknya, Bung, ya? Ya, kita lagi keliling silaturahmi. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Terus gimana, Bung, pandangan dari ini? Agak penasaran nih kawan-kawan nih, Bung. Sebenarnya Bung Iqbal ini kan kemarin saya lihat sempat riwayat organisasi, ya kan, Bung, ya. Terus prestasi yang sudah diraih selama di organisasi. Sebenarnya kalau dari sudut pandang lain, Bung, kira-kira kalau dari keluarga Bung Iqbal ini dari keluarga yang kayak gimana sih, Bung? Wah, keluarga saya ini keluarga yang luar biasa. Ya, saya dididik dari kampung, dari Kota Bumi, dari kelas 6 SD saya di Pasar Kota Bumi, itu dagang berdua kakak saya. Dan kakak saya sekarang juga jadi ketua PP di Kota Bandar Lampung. Ya berdua, di SMP saya SD kelas 6, bawa sepeda dari rumah, itu ada 3 kilo dari pasar. Ya alhamdulillah terus. Jadi dari keluarga yang luar biasa, karena kenapa luar biasa? Kami dari kecil dididik kelas, ya, dididik mandiri sama orang tua. Perintis saya, Bung, ya. Nah, perintis. Kita generasi perintis. Regenerasi perintis. Untuk yang sekarang nih, Bung, masuk Bandar Lampungnya jadi kapan, Bung, itu? Itu sejak kuliah. Jadi dagang dulu sampai SMA, terus teman-teman itu daftar kuliah semua. Saya ikut juga daftar. Alhamdulillah keterima kuliah di MIPA Unila. Universitas Lampung. Angkatan lulus 2005. Masuk 2001. Lumayan 4 tahunan lah kuliah. Terus Bung juga kebetulan lanjut ya, Bung, ya? S2. Lanjut selang berapa lama tuh? Itu lama. Juga lulus cari uang. Kerja di leasing. Sempat di leasing, Bung? Leasing bertahun-tahun. Dari surveyor di lapangan. Berikut nagih juga. Itu di Bandar Lampung berapa bulan. Terus ke Bandar Jaya. Terus Kota Bumi, ngerintis Utara. Udah itu ngerintis di Tulang Bawang. Lama, Bandar Jaya ada 3 tahunan, Tulang Bawang ada 3 tahunan. Akhirnya 2011 itu di cabang Pangkal Pinang, Bangka. Sempat keluar juga, Bung? Sempat. Jadi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 saya kerja. Alhamdulillah. Kearifan lokal. Masa santai itu, Bung. Masuk ini barang. Kena ya, dapat ya. Lanjut, Bang, itu, Bang. Alhamdulillah karir kita di kerja lumayan bagus. Lumayan bagus dulu. Naik pangkat jadi koordinator marketing, naik jadi dari marketing head. Kan. Alhamdulillah penghasilan dulu itu ya cukup lumayan. Masih di Bangka tuh, Bang, ya? Di Tulang Bawang di Bangka itu lumayan. Jadi saya keluar itu 2012 mengundurkan diri waktu itu karena anak saya yang pertama lahir, dan juga saya pernah berjanji sama diri sendiri umur 30 saya buat usaha sendiri. Karena sebagus-bagus apa kita berkarir, dulu saya the best terus di perusahaan, makanya lumayan naik pangkat. Cepat akselerasi itu ya, Bang. Kita tetapkan umur 30 keluar untuk merintis usaha. Karena kalau saya ngelihat kawan-kawan senior-senior itu kalau udah masa produktifnya habis, di swasta itu nggak kenal dulu itu prestasinya bagaimana. Ketika hari ini prestasi lo jeblok ya sudah nggak pakai.
Dari istri nggak ada penolakan tuh, Bung. Karena Apa? di umur 30 tahun kan itu komitmen Bung kan. Ya kan pemasukan lagi lancar-lancarnya. Kasar ngomong Bung sekarang. Justru itu Pasti. lagi waktu itu penghasilan saya 15 juta lebih sebulan bersih. Untuk Bersih. sekelas pegawai dia Mobil dapat, tunjangan kesehatan dapat, semuanya dapat, fasilitas beberapa dapat. Sebulan sekali gara-gara anak saya lahir yang pertama, itu sebulan bisa 3 kali saya pulang ke Lampung. Sekali tiket pesawat pulang pergi Lampung 3 juta. 3 kali 9 juta. Dihitung-hitung sisa gaji itu sekitar 2 juta. habis di jalan ya. Istri bilang, ya kalau cuma cari 2 juta mah di Lampung aja. Dekat keluarga, dekat anak. Iya juga, akhirnya kita mikir juga, nah umur juga udah mau masuk 30, ya sudah. Kita putuskan untuk itu. Untuk merintis usaha. Jadi sambil ngerintis dulu apa posisi waktu itu oke deh sekaligus gue lanjut study gitu, Bu? Apa gitu? Enggak jauh loh. Jauh itu. Study itu saya lanjut di tahun 2019. 2019. Pas lagi Pra-Covid. mau ber-KNPI. Oh. Nah, pas lagi mau ber-KNPI itu. Jadi dinamika hidup hari ini kalau Bung ngeliat soal kehidupan ini naik turunnya, pasang surutnya. Untuk apalagi kita laki-laki untuk berkomitmen ke keluarga, apalagi sudah ada momongan. Ini apa pesannya buat laki-laki yang aduh, tunggu siap dulu deh baru nikah gitu, Bung. Tunggu mapan dulu deh baru nikah. Enggak, semua itu dasarnya keyakinan. Kalau kita yakin sama diri kita sendiri, maka saya yakin saya sukses. Kalau kita yakin, kita bisa meyakinkan calon istri kita. Kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana kita meyakinkan orang lain? Cuma masalahnya banyak orang yang ini maju mundur itu karena dia nggak yakin sama diri dia sendiri. Ya. Gimana dia mau meyakinkan orang lain? Yakin terhadap diri sendiri itu juga kan kita harus tahu kekuatan yang ada di diri kita dan kekurangan apa yang ada di diri kita. Apalagi anak sekarang, Bung. Ya Bung aja nggak linear lulusannya, Bung ya. Linear nggak sih, Bung? Nggak kan? Lari loncat ya ini kasarnya ngomong banyak, Bung, stigma bahwasannya hari ini saya nggak mau lah kerjaan kayak gitu soalnya saya kan sarjana. Menurut Bung gimana tuh, Bung? Untuk tipe-tipe anak-anak yang kayak gitu, Bung? Saya dulu nggak pernah berpikir saya tamatan apa jadinya apa. Kalau dulu bahkan lulusan matematika itu banyak jadi dosen. Saya dulu kebetulan di angkatan lulusan kedua di angkatan saya. Yang lulus pertama. Rata-rata kawan-kawan tuh jadi dosen, jadi PNS, dan lain-lain. Saya milih ke leasing. Karena kita mikir hari ini S1 itu heterogen kok. Ya. Heterogen. Ada ilmunya pertanian, kerjanya di kasir bank. Ya, banyak. Banyak. Lagi fisik, Bung. Artinya saat itu saya nggak milih mana yang menghasilkan jalan. Nggak malu tuh, Bung ya? Ngapain malu? Karena sukses itu di bidang apapun itu bisa sukses. Loh, banyak pedagang somai tiba-tiba sukses. Ya. Banyak pedagang gorengan sukses. Tergantung di bidangnya, asal kita tekun di bidang itu. Sama inamalah melubi niat. Ya. Nah, tergantung niatnya. Apalagi sekarang, Bung. Sekarang kan saya kemarin baru cek BPS, Bung. Total penduduk di Provinsi Lampung 9,4 juta. Itu di bulan Februari 2024. Banyak-banyak ini, Bung, sekarang, Bung. Yang inget DPT lupa jumlah penduduk, Bung. Sekarang kan ini jadi satu fenomena, Bung. Di mana keresahan ini yang dibangun. Harus paham politik, harus tahu politik, harus melek politik. Tapi di sisi yang lain, politik nggak menarik, Bung. Enakan saya ngopi, Bung. Enakan saya jalan sama cewek. Yang buat nggak menarik itu siapa?
Hah? Sentimen negatif yang ada di politik, Bung. Kita masyarakatnya nontonin orang ribut, Bung. Kebanyakan, Bung. Cuman masalahnya ini yang kadang-kadang unik. Yang buat tidak menarik itu siapa? Yang membuat jadi begini itu siapa? Ya, karena nggak serta merta itu yang ditontonnya elit politik, ya. Nggak serta merta mereka itu jadi elit politik. Siapa yang buat mereka jadi elit politik? Nah, balik lagi kita lagi. Nah, ngomongin kita, Bung. Udah bukan lu gua nih, soal kita ini. Bukan soal kami ya, soal kita. Soal kita. Ini berarti kalau kita ini kita berdua. Kita berdua. Kemarin nggak diajak. Sekarang hari ini sepakat, Bung. Satu sisi kita juga ingin saya lah, Bung, ambil contoh di saya. Saya baru berpikir soal dunia ini setelah saya menyelesaikan studi saya di S1. Berarti benar kata-kata saya dengan adik-adik mahasiswa itu. Hari ini teman-teman, ini bukan real hidup. Real hidup kawan-kawan itu setelah wisuda. Ya kan? Banyak tuntutan. Ya Allah. Apa malu pulang kampung belum kerja, kalau ketemu kawan kok belum kawin, lebaran nggak keluar kamar. Real hidup kita bangga hari ini. Ya itu yang saya rasakan dulu di saat saya jadi mahasiswa, bangga mahasiswa. Saya jadi mahasiswa pengangguran. Ya. Apalagi kita yang maksudnya aktif berorganisasi. Tenang aja Dinda, berproses dahulu. Ya, insya Allah ada jalannya. Tapi asalkan Anda menang. Nah. iklan. Okay. Masuk. Okay. Makasih. Boleh minum, Bu? Santai aja, Bu. Karena pada akhirnya kita coba untuk mensajikan, Bu. Biar masyarakat itu tahu di mana politisi kita ini juga manusia. Wakil-wakil yang nanti akan kita pilih juga manusia. Betul lah. Punya kehidupan, suka juga ketawa. Nah, hari ini kan digeneralisir, itu problemnya. Disamakan. Nah, gara-gara 1-2 elit, akhirnya dianggap politisi itu tidak baik semua. Padahal oknum, Bu. Padahal oknum. Ya itu juga yang kayak kita rasain di kehidupan rumah tangga, Bung. Anak pertama kurang berprestasi dibandingin sama anak bungsu yang dapat ranking terus. Ya. Padahal bapak kita juga nggak mau disamain sama bapak lain. Cuman tiba-tiba di saat udah besar, anak yang pertama yang nggak pernah dapat ranking itu yang lebih sukses. Nah, itu yang nge-backup sekolahnya demo. Nah, ada stigma, Bung. Mau nanya pendapat Bung. Siapapun pemimpinnya, ya saya gini-gini aja. Enggak dong. Pemimpin itu menentukan nasib kita ke depan. Jadi pola pikir itu akan menentukan bagaimana dia memimpin. Hasil dia memimpin akan menentukan kehidupan kita, masyarakat kita. Dia nggak bisa sama lah. Gimana sama orang, umpamanya contoh orang yang nggak pernah mengemban ilmu. Oke, kalau dia nggak mengemban ilmu, tapi dia membaca, bergaul, dapat wawasan luas. Yang enggak, dia belum ada pengalaman, umpamanya, tiba-tiba jadi memimpin. Ya kadang, ya kerot juga. Jadi produk yang akan dihasilkan seperti apa? Tapi balik lagi, Bang. Kita coba untuk satu sisi, kalau kami dari Turun Dapil juga ada movement, Bung, yang hari ini mau kita gerakan. Bukan cuma agenda seremonial saja, tapi harapan kami ini tuh bisa satu judul tapi berepisode panjang. Bukan satu film ganti-ganti judul. Betul. Betul. Banyak kan kita tahu judul nggak tahu isi. Ya. Nah, hari ini judulnya itu soal 9 juta alasan, Bung.
karena kami juga paham bahwa dan tahu mungkin ya belum sampai di titik paham bahwasannya setiap umur yang hari ini misalnya saya di umur 25 tahun yang ada di Bandar Lampung dan umur 25 tahun yang ada di pesisir barat, tentu pasti keresahannya berbeda-beda. Beda. Permasalahannya pasti berbeda-beda. Betul. Nah, hari ini kita ingin memantaskan diri, Bung. Nah, tingkat kenyamanan dan kebahagiaan juga beda-beda. Ya. Iya, Bung. Ada yang ya gini-gini aja lah. Yang penting memakan cukup. Nah. Nggak ada kepengenan yang lain-lain, Bung. Sekarang kalau yang harus kita sadari, kalau yang saya tangkap dari HPM Bung, secara tidak langsung kebijakan politik akan menghasilkan lingkungan yang baik. Betul. Nah, kalau saya tarik lagi, lingkungan yang baik akan menciptakan kesempatan yang banyak. Betul. Nah, hari ini banyak yang menjadi pegawai bank ataupun profesi-profesi lain yang dalam tanda kutip tidak linear dengan jurusannya. Betul. Ya, kenapa jadi profesi itu? Ya, emang ini yang ada. Padahal secara spesifikasi mereka di atas itu, Bu. Betul. Memiliki kemampuan lebih dari itu, tapi kesempatannya nggak ada, Bu. Betul. Dan itu yang pernah saya waktu awal-awal saya lulus kuliah itu, akhirnya saya berkesimpulan karena heterogen. Orang pertanian bisa jadi bank, orang ini bisa jadi ini dan lain-lain. Kesimpulan, oh ternyata S1 ini pendewasaan diri. Proses pendewasaan diri akhirnya saya simpulkan itu dulu. Oh ternyata saya kuliah S1 ini lebih ke proses pendewasaan diri. Aku untuk bukan karena habis diputusin itu kan, Bung. Proses pendewasaan diri ini kan biasanya ternyata yang seangkatan ini cuma indah waktu kuliah doang. Selesai kuliah ditagih suruh nikahin, Bung. Sedangkan kita bujang buntu modal yakin. Nah, itu Bung yang jadi ya macam-macam lah, Bung. Hari ini 15 kabupaten kota ada di Provinsi Lampung dengan segala macam permasalahannya, Bung. Betul. Dari yang merah jambu sampai merah ketua-tuaan, Bung. Nah, sampai merah marun. Nah, sampai merah marun, sampai cenderung gelap, Bung. Nah, apa yang harus dilakuin, Bung, sebenarnya untuk beberapa anak muda yang mungkin hari ini masih krisis identitas? Saya ini mau jadi apa? Kesempatan nggak ada. Saya udah belajar banyak. Apa yang harus mereka lakuin, Bung? Kira-kira ada nggak, Bu, insight-insight yang berdasarkan pengalaman, khususnya pengalaman organisasi? Nah, ini yang saya kembangkan terus sama adik-adik melalui KNPI, melalui setiap saya ngisi acara-acara, bahwasanya kita harus kembangkan diri kita, berwawasan lebih luas dengan kita bergaul, silaturahmi. Silaturahmi lebih ini organisasi bisa, ya kan? Walau nggak berorganisasi bisa silaturahmi banyak teman. Ya. Ini nambah wawasan yang nggak bisa dapat dari bangku kuliah. Ya, hal ini adalah modal yang paling utama, karena yang dihantui anak-anak muda sekarang ini, ya, mau usaha nggak ada modal, padahal lu bayangin pendiri Facebook jadi orang kaya. Modalnya apa? Dia punya wawasan, punya keahlian buat media sosial. Ya. Jadi modal utama itu bukan uang sebenarnya. Modal utama itu adalah ide gagasan. Ide gagasan akan lahir ketika kita berwawasan. Nah. Kita berwawasan kalau kita bergaul. Nah. Maka keluarlah ide-ide gagasan. Ketika ide gagasannya bagus, baik, yakinlah investor itu akan hadir. Tapi mereka nggak berani bertaruh, Bung, untuk menang banyak ini. Nah, ini, Bung. Saya badan ini terlalu artinya kan kecil mental. Ketika menghadapi anak-anak muda yang memiliki mental seperti itu, maka itulah perlunya hadirnya pemerintah. Hadirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagaimana yang bisa merangkul. Dengan contoh banyak hal yang lagi saya pikirkan hari ini tentang bagaimana dunia hari ini anak-anak mudanya. Itu pernah saya bilang kalau di kampus saya ngisi, teman-teman ini, adik-adik ini
calon sarjana ya? Iya, Pak. Kalau kata saya bukan calon sarjana, calon pengangguran. Kenapa saya bilang calon pengangguran? Bayangin kata gua ada Unila berapa ribu setahun, Ya, UIN berapa ribu, Dharma Jaya dan lain-lain. Sedangkan senior kamu orang juga masih pengangguran. Hah? relate masuk. Hah? Artinya kan calon Masuk ini pengangguran. marah. Mau nggak? Tidak mau jadi pengangguran, maka harus berwawasan. Bayangin kita buat diri kita ini minimal tidak jadi pengangguran. Lebih baik lagi ketika kita bisa mengembangkan diri, bisa membantu orang lain yang pengangguran, jadi nggak pengangguran kerja sama kita. Nah itu yang gue buat beberapa anak-anak mahasiswa UIN, Unila itu buat usaha. Gue tampung anak-anak muda yang punya ide, gagasan yang potensial, yang berpotensi bagus, coba kita kolaborasi. Nah kalau yang lagi gue kembangin hari ini, kalau memang nanti suatu saat saya ada kepercayaan untuk menjadi suatu pemimpin di pemerintahan, Amin. ya, saya akan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis digital untuk anak-anak muda, ekonomi kerakyatan untuk masyarakat. Anak-anak muda ini hari ini pemainnya jejot, Ya, tapi bagaimana kita ciptakan dengan dia pegang gadget tapi menghasilkan. Ya. Hari ini nggak butuh ruko untuk jualan, sepakat. ya kan? Nggak butuh kios dia untuk berjualan. Nah, siapa yang punya keahlian itu? Ya anak-anak muda. Sama kemauannya ya Bang. Bukan bagaimana hadirnya pemerintah menghidupkan lagi namanya Balai Latihan Kerja, menghidupkan lagi bagaimana fungsi dan tugasnya Dinas Tenaga Kerja. Ya. Bukan hanya buat kartu kuning, ya kan? Mendata pengangguran, tapi apa Ya. actionnya? Ya. Udah Ya. tahu banyak terus ngapa? Kita bisa buat rumah-rumah digital untuk anak-anak muda, untuk ekonomi kreatif digital ini. Untuk ngumpul anak-anak muda, di situ bisa sharing bagaimana, ya kan? Kita sediakan yang di bawah itu, di bawah dari Balai Latihan Kerja, di bawah Dinas Tenaga Kerja. Udah agak dalam ini Bung, tahunya Iya nih Bung. Ya. Udah bisa ini ngasih karena- instruksi Bung. Karena keresahan-keresahan anak-anak muda kan itu. Ya. Makanya saya berpikir tentang itu. Iya. Dan agak skeptis tapi Bung. Saya. Ah, Kenapa? Pertama saya emang wawancara ya. ah, Harus bertanya-tanya dong. ya. Kalau saya iya aja. Agak skeptis saat sudah menduduki posisi tertentu, Bung. Mm-mm, Apalagi dalam tanda kutip pejabat ya. mm-mm. Pertanyaannya saat kita audiensi, saat kita bertemu, saat kita memberikan keresahan kita, berharap akan ada solusi, tapi terpentok dengan nggak ada, Dinda. Nah, terus gimana itu, Bung? Jadi apa ya? Makanya kita bangun itu, anggaran itu lahir dari apa sih? Dari PAD. PAD, benar kan? PAD. Maka yang saya bangun, kenapa bahagia itu butuh sejahtera. Sejahtera itu apa? Ekonomi. Maka kita perkuat ekonomi kerakyatan. Sehingganya pendapatan masyarakat meningkat. Bukan cuma dari pajak ya, Bung? Bukan dong. Oh. Sehingganya itu akan berdampak kepada pajak. Ya. Maka daya beli masyarakat meningkat. Nah. Ketika daya beli masyarakat meningkat, maka menujunya ke pendapatan daerah meningkat. Ketika pendapatan daerah meningkat, ada uangnya. Apa yang mau lu bangun ada. Ya, apa yang di tengah hari ini katanya ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Ya. Lagi tidak baik-baik saja, ya kan? Kondisi artinya uangnya dikit dong. Yang harus kita lakukan adalah efisiensi. Ya. Uang yang dikit ini bagaimana kita membangun yang primer, kebutuhan primer yang akan membangkitkan perkuatan ekonomi, Ya. bukan malah melakukan program-program yang sekunder yang tidak bermanfaat kepada masyarakat atau apalagi berdampak pada pembangkitan ekonomi masyarakat. Yang kurang urgent lah ya, Bung. Ya, urgent nggak urgent itu primer itu juga dibagi.
Nah, ya kan kita harus lihat ini primernya berdampak untuk pembangunan ekonomi, perkuatan ekonomi apa enggak. Ya kan? Oke. Ada yang primer yang memang harus dilaksanakan. Ya kan? Cuman yang kita hindari di saat kita lagi sama kayak lo, ya kan? Lagi nggak ada duitnya cuma dikit. Yang lo utamakan apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Perut dulu kayaknya, Bang. Kalau orang yang berpikir bukan perut, bagaimana uang dikit ini bisa menghasilkan uang lagi. Biasanya saya buat bensin sebenarnya. Nah, kita keliling. Arjen. Artinya kan kita harus membedakan mana kebutuhan primer dan sekunder. Primer yang benar-benar bermanfaat untuk perkuatan ekonomi. Ketika ekonomi kuat, ya kan, anggaran kuat, ya mau apa aja yang terjadi permasalahan hari ini, ya bisa selesai. Tapi Bung tadi bilang ekonomi hari ini tidak baik-baik saja. Emang pernah baik, Bung? Enggak. Saya melihat ada beberapa pimpinan-pimpinan kepala daerah selalu berselimut dengan ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja, makanya pembangunan kita lagi belum maksimal. Selalu berselimut dengan ekonomi, tapi apa yang dilakukan untuk membangkitkan ekonomi? Ada latihan sih Bung kemarin. Nah, harusnya itu yang dilakukan. Program-program kerjanya, ekonomi kita lagi lemah, harusnya program-program kerjanya bagaimana membangkitkan ekonomi. Ya, dan masih banyak Bung. Mungkin Bung juga ngerasain sebagai tamu undangan, narasumber, bahwasannya tindak lanjut dari konsep seminar ataupun pelatihan. Nosen Bung. Apalagi hari ini kampus-kampus itu ada kampus merdeka. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan itu? Itu yang jadi keresahan. Mahasiswa bisa dapat pengalaman, ya kan? Teman-teman usaha yang dibina itu bisa dapat bantuan ilmu dan lain-lain. Karena ada pertambahan secara impact langsung untuk segmentasi UMKM yang hari ini sebenarnya konsumen. Nah, ngomongin konsumen, Bung. Nah, kalau Bung sendiri untuk di konsultasi ya bisa dibilang hari ini masuk dari salah satu bursa yang satu langkah lewatin garis, Bung. Karena udah balikin berkas, Bung. Kalau 2 garis, udah tahu sama siapa. Nah, ngomongin soal itu, Bang. Hari ini kayaknya semua orang juga sudah tahu. Hari ini mungkin salah satu yang bikin jadi Bung Iqbal ini sudah terkenal dengan kepemudaannya, pemudanya. Dan saya kira tidak akan jauh lah apa yang menjadi keresahan dan apa yang ingin dicita-citakan wabil khusus untuk pemuda. Nah, kira-kira Bung, melihat pemuda hari ini, Bung, apalagi Bung juga sudah malang melintang lah, Bung. Lebih kurang bisa, udah ukurannya kalau udah suhu itu, udah bisa 2 kali salto, Bung. Bukan sekali lagi. Nah, kira-kira, Bung, untuk pemuda hari ini tantangannya itu apa, Bung? Untuk misalnya meyakinkan bahwasannya pemimpin itu adalah salah satu faktor penting yang akan menentukan kehidupannya ke depan. Oke, makanya kita sekarang bergerak mendekati ke komunitas-komunitas pemuda. Karena banyak sekali. Jadi ketika kita mau menyadarkan mereka bahwasanya ini penting, kita harus masuk dalam kehidupan mereka. Kehidupan anak-anak muda hari ini adalah mengelompok. Ya kan? Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, bagaimana kita masuk ke sana untuk membuka kesadaran? Cari benang merah ya. Nah, apa jangan-jangan karena kita terlalu fokus pada perbedaan sampai lupa cari persamaan ya, Ibu? Dia lupa modal Indonesia ini merdeka cuma satu. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Cuma gara-gara hal ini gampang diadu domba, gampang digesek, gampang ini. Soalnya suruh nanti kalau nggak milih masuk neraka, Bung. Hah? Lah. Emang surga dan neraka siapa yang nentukan? Nah, kalau enggak yang terbaru, Bung, 2024. Ya, yang menentukan siapa? Nanti kan dapat bantuan lagi, Bung.
Loh, bantuan itu program pemerintah, Nah, ya kan? Program pemerintah. Ya kan ada isu, oh kalau Bung Iqbal jadi nanti Limas diambil. Enggak, orang gua ini tagline-nya menuju Bandar Lampung bahagia. Kalau mecat orang ya nggak bahagia orang. iya. Justru lebih bagaimana meningkatkan kesejahteraan yang ada yang belum sejahtera sehingganya bahagia. Ya. Masuk. Hah? Masuk. Iya kan? Oh isu ini Limas di ini ya enggak lah, enggak sejahtera dong. Enggak sesuai dengan tagline kita. Tagline kita adalah bagaimana mensejahterakan yang belum sejahtera. Oke. Nah, ngomongin soal sejahtera nih, Bung. Apakah jangan-jangan dari sejahtera, Bung, ini dapatnya nanti? Enggak, Oh, bukan. belum tentu. Oh, belum tentu. Jadi kenapa kita masuk ke semua partai? Ya. Karena saya sadar baik buruknya seorang pemimpin itu penyaring awal adalah partai politik. Ya, partai politik. Makanya saya daftar ke partai-partai politik tujuannya adalah untuk mereka mengenal saya, apa visi misi saya, program kerja saya seperti apa untuk membangun Bandar Lampung, sehingganya partai politik melihat saya punya potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, sehingga bisa berkolaborasi sesuai dengan visi mereka partai politik. Nah kalau kita nggak daftar gimana dia tahu? Iya. Tapi menurut Bung apa pendapat Bung yang daftar tapi nggak balikan berkas, Bung? Gimik kah? Bukan. Atau Kalau saya melihat mereka berpikir dengan masih berpikir nggak yakin. Kalau saya dengan penuh keyakinan, saya sanggup dan saya baik. siap? Nah, dan saya siap. Program-program yang saya buat saya siap. Karena yang ditontonkan hari ini itu ngebuat kita juga melihat skeptis. Sebecanda inikah? Ataupun segampang inikah? Kalau kita jangankan balikin berkas, semua tim udah siap. Setiap hari tim saya gerak. Ada tim ini, tim ini. Setiap hari kita melakukan sosialisasi dan silaturahmi ke masyarakat. Bukan cuma balikin berkas, tapi sebulan ini full kita terus turun silaturahmi ke masyarakat. Itu yang harusnya jadi perhatian hari ini, Bu. Nah, kita sudah pengen melihat sosok pemimpin yang wah, ekspektasi kita. Jujur, Bung, bukan sekali dua kali kita memilih yang saat kampanye bagus, mantep, A1 barang ini pasti jadi sukses kita, iya kan? Tapi pas sudah deleger pelantikan, maaf Dinda, nggak ada anggaran. Nah, ataupun maaf Dinda, itu bukan prioritas saya. Nah, itu gimana, Bung? Yang bisa bikin kita ini yakin dan nggak kecewa lagi. Pelajarin dong track record pemimpinnya. Track recordnya seperti apa, ya kan? Nah, track record itu kan dilihat bisa dari sebuah pengalaman, ya kan? Track record itu bisa dilihat dari sentuhan atau pernah berinteraksi atau cari orang yang pernah berinteraksi. Ya. Baru kita tahu bagaimana track recordnya, ya kan? Nah, kalau kita nggak tahu track recordnya asal milih, ya itu yang namanya ditipu-tipu politik. Nah, beli kucing dalam karung, ngomongin dunia nggak adil. Nah, padahal dia milih. Nyalahin orang, padahal dia milih. Iya. Padahal dia terlibat dalam itu. Lucu ya, Bung ya. Emang paling enaknya nyalahin orang. Disalahin nggak mau.